salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salihun wa ala ma nawa sahibul waqt wa ala ma nawa jami' masyayikh Muhammad Syariyah Hisam wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisata asyrata. Halaman 32 mencetakan laju itu cetakan lama, cetakan Haromen. Kitab yang kuning halaman 32. Wal maqalatus sadisata asyrata an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa na'afana bihi wa bi ulumi fid daraya mila anqal wal maqalatus sadisata asyrata utawi maqalah kang kaping 16 an ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ahli hikmah rahimahullahu ta'ala rahimahu mugi-mugi rahmatihu ing ba'dil hukama Allahu sapa Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah baina yadai takwa iku tetep ing dalam antarane ngiring-ngiringi takwa ay amamit takwa tegese ngarepe takwa khamsu aqabatin utawi 5 pira-pira unggah-unggahan lima pira-pira unggah-unggahan ay masa'ida tegese 5 pira-pira undak-undakan atau undak-undak atau unggah-unggahan manutai sapane wong Jawa zaha iku ngelewati sapa manha ing khames aitil kal khamsi tegese mengkono-mengkono 5 nala mongko merkoleh sapa man at-taqwa ing takwa nala merkoleh sapa man at-taqwa ing takwa wa hiya utawi takwa tarku muradatin nafsi iku ninggal pira-pira perkara kang den karepaken nafsu hawa nafsu tarku muradatun nafsi iku ninggal pira-pira perkara kang den karepaken hawa nafsu wa mujanabati nahyillahi ta'ala wa mujanabatu nahyillahi ta'ala lan ngedoi larangan-larangane Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah awwaluha utawi kawitane khamsu aqabat ikhtiyarus syiddati iku milih abot ay asiqali tegese abot alan nikmati yang ngatasé ngalap seneng-seneng alan nikmati yang ngatasé ngalap seneng-seneng ay at-tamattu ay tegese ngalap seneng-seneng wasani halan kutai kaping pindone khamsu aqabat ikhtiyarul jahdi iku milih payah iku milih kepayahan bi fathil jimi kelawan fathah jime ay al masyaqqati tegese masyaqqat payah
Ala rohati ngariaken ing atase enak-enakan, santai-santaian. Ngariaken ing atase santai-santai atau enak-enak. Ai tegese zawalut ta'abi, ilange payah. Saya kocak roha santai-santai itu apa yang saya kocak santai adalah hilangnya kepayahan, hilangnya masyakot. Tidak ada masyakot itu nyaman santai. Wa salisuha utawi kaping telune khamsu aqobat ikhtiyaru dzulli iku milih ino. Ikhtiyaru dzulli iku milih ino ai ad-du'fi tegese apes alal izzi ngariaken ing atase kuat. Ngariaken ing atase kuat ai al kuwati tegese kuat wal ghalabati lan menang. Wa rabi'uha utawi kaping papati khamsu aqobat ikhtiyarus sukuti iku milih meneng alal fuduli yang atase leluwihan atau kepo. Fudul itu kepo. Leluwihan yakni berlebihan daripada dirinya sendiri. Maka kocak fudul, kocak berlebihan, kocak kepo. Kepo itu kan ingin tahu urusan orang. Itu kan bukan urusan kamu, urusan kita. Kalau kita pengen tahu, itu kan berarti berlebihan daripada urusan kita sendiri. Itu saya kocak kepo, kocak fudul. Wahuwa utawi fudul ma la khaira fihi minal kalam. Ma iku perkara la khaira fihi kang ora ana kebagusan fihi. Ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem ma. Wa huwa utawi fudul ma iku perkara la khaira kang ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalem ma minal kalami bayane saking kalam, bayane saking omongan atau kalam. Wa khamisuha utawi kaping 5ne apa gila aqobat khamsu aqobat ikhtiyarul mauti iku milih mati alal hayati ngariaken ing atase urip. Ikhtiyarul mauti iku milih mati alal hayati ngariaken ing atase urip. Akan lebih mendahulukan atau lebih memilih mati daripada hidup. Wal mautu utawi mati inda ahlillah ing dalam sanding atau ing dalam mungguwe ahlillah ta'ala ing dalam mungguwe ahlillah ta'ala qam'u hawan nafsi iku nyegah hawa nafsu. Qam'u hawa nafsi iku nyegah hawa nafsu. Faman mongko utahe sapane wong mata iku mati sapa man an hawahu saking hawa nafsune man. Faqad hayya mongko teman-teman wis urip sapa man bihadhihi kelawan ikilah hawahu, ikilah mautul hawa. Ini makalah yang 16 di sini dikatakan dari sebagian hukama ahli hikmah yang berhubungan dengan takwa. Dan ketakwaan itu ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan kita itu bisa nyampe kepada tingkatan takwa yang benar-benar takwa. Yang pertama, di sini katanya Ba'dul Hukama disebutkan menjawazaha nalat takwa. Orang yang sudah bisa melewati 5 tingkat tadi, 5 lantai tadi, apa istilahnya? Lemak dekondek, 5 tahap tadi, nalat takwa, maka dia mendapatkan ketakwaan yang benar-benar takwa pada Allah Ta'ala. Saya kocak takwa itu apa? Tarku muradatun nafsi wa mujanabatu nahyillahi ta'ala.
meninggalkan keinginan hawa nafsu dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Jadi penyelesaian engan seakan-akan menika manusia tandi tolang, ya, orang tandi tolang, lemes. Kita patendi pangatero. Lah bacaan pengiran noro akil. Mengikuti apa yang ada di hati sanubarinya, bukan kok mengikuti hawa nafsunya. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Larangan-larangannya Allah Ta'ala itu bukan hanya yang wajib-wajib saja. Yang makruh itu termasuk larangannya Allah. Yang khilaful aula itu termasuk larangan. Cuman bagi sebagian orang yang sudah tingkatannya setingkat lebih tinggi daripada yang lain, ya setingkatan seperti kita tetap larangannya Allah itu ya wajib, haram, perintahnya Allah itu ya wajib, saya sunat, larangan-larangan Allah ya lah saya haram, itu saja. Tapi bagi orang-orang pilihan yang sudah setingkat lebih tinggi, khilaful aula, makruh, kemudian syubhat, itu termasuk larangan bagi beliau-beliau, bagi mereka-mereka. Dan sangatlah luas ngebesaki orang melihat orang lain dengan lebih rendah saja, itu sudah termasuk larangan Allah. Dan itu perkara derekah, dosa, sudah bisa kocak masuk ke dosa raja bagi orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Ngendengaki perkara, ngendengaki sesuatu, itu termasuk derekah Gusti Allah. Meninggalkan sunat, meninggalkan kesunatan, itu termasuk derekah, meninggalkan perintahnya Allah. Dan noroaki hawa nafsu. Karena kan perkara sunat itu menjak nafsu kan tak nyaman, perkara wajib itu tak nyaman. Tapi kita ketika tidak melakukan itu, maka kita sudah kalah dengan hawa nafsu dan melaksanakan larangannya Allah, melanggar larangan-larangannya Allah. Tuh. Tapi ya bagi orang-orang yang setingkat lebih tinggi daripada orang-orang kebiasaan, orang-orang yang awam, ngaji. Jadi encan gila itu imtitsalu awamirillah wajidinabu nawahihi, itu tingkatannya tidak sama. Melaksanakan perintah Gusti Allah, meninggalkan larangannya Allah, bagi orang awam yang levelnya masih rendah, ya cukup ngelakonin siji aja. Saya wajib lakonin, saya haram tinaki. Itu cukup. Tapi kalau sudah setingkat lebih tinggi, maka sunnat seakan-akan makomnya pada bi wajib. Makruh seakan-akan makomnya pada bi haram. Khilaful aula seperti itu juga. Terus syubhat itu seakan-akan makomnya mirip-mirip dengan setingkat lebih rendah daripada haram. Bagi orang-orang yang sudah terpilih, man kita kan hujan ke bareng syubhat. Bareng makro juga hujan. Pas hujan apa boleh boleh santri saya bekeler-meler ya dinajak gun makro. Nah, ajak gun sunat seperti itu. Itu kalau bagi orang-orang pilihan yang sudah reken di atas rata-rata masyarakat, di atas rata-rata orang lain, itu derekah ke pangeran Gusti Allah. Maka jangan gelak ketika sudah melewati 5 step tadi, 5 tingkatan tadi, nalat takwa yang benar-benar takwa. Malah itu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir
ngarang nazom apa ngarang syairan ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya waliyas salihin kun muwalina wakaf, yang biasa kita baca, yang biasa dibaca oleh santri setiap sore sebelum maghrib itu, beliau itu ya tingkatannya sudah bukan tingkatan rata-rata. Beliau itu ada bu pernah mengatakan ma fa'altu bimakruh wala hamamtu bimakruh. Bayangkan, ma fa'altu bimakruh, aku mulai belik tak pernah ngelakonin perkara makruh. Bahkan saya tidak pernah terbersit di pikiran saya, di hati saya untuk melaksanakan perkara makruh. Walakinlah setingkat dengan malaikat sudah mungkin. Itu makruh, bene bukan perkara haram. Saya ngelaku perkara makruh. Mulai aku belik, saya tidak pernah melaksanakan perkara makruh. Atau bahkan saya tidak pernah terbayang apa itu perkara makruh. Bayangkan. Ya mungkin kita tidak pernah terbayang dengan pikiran kita beda orang seperti itu. Ya karena kita sudah konsumsi kita tiap hari perkara makruh, ya kadang ya perkara haram. Apa boleh haram sebeg bisa ngopeng wagi ka subhat atau epeng wagi ka halal terabas. Tak pada ngurus makruh, tak pada ngurus itu si haram akhirnya jadi halam. Ya itu sudah. Yang pertama tingkatan pertama adalah awaluha ikhtiyarus syiddah 'alan ni'mah. Lebih memilih hidup melarat, odik sarah, odik bere daripada senang. Lebih memilih lapar daripada kenyang, lebih memilih ngantuk daripada cengarnya minyak gelu tedung itu. Lebih memilih pelkak daripada seger. Ya seperti itulah. Ya monjan kita jemaah gendeng. Ya. Jemaah gendeng. Cek ngakan kare ngala. Kelambi karengan kui. Ngala kelambi mapan ya banyak. Melia sarong mapan ya gampang. Tapi lebih memilih yang soro itu tadi. Kemudian wasaniha ikhtiyarul jahdi 'ala roha. Lebih memilih payah daripada santai. Panjelatai penang sekali. Tak tai santai sekali. Ya ijtihad, berwirid, riyadhah, ngelatinin umat, ngelatinin orang lain, ngelatinin keluarga. Abang sampai lebih memilih ya ruwet, rebek daripada memilih santai. Jadi tidak ada itu yang namanya generasi rebahan, itu tidak ada. Terus yang salisuha ikhtiyaru dzulli 'alal 'izzi, lebih memilih menjadi orang yang rendah daripada memilih menjadi orang yang kuat dan berpengaruh. Akan kuat mulja. Tapi ini semua di hadapan manusia loh ya. Mun nang iyajunan Gusti Allah lain boleh. Wa rabihu ikhtiyarus sukuti 'alal fudul, lebih memilih diam daripada kepo. Rok norok bentar, rok norok cornoan, rok norok ingin tahu urusan orang lain. Lebih memilih diam, tidak mau tahu daripada kepo. Termasuk syarah atau makna dari hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kan benar hadis ya? Tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk
maksud dari hadis itu adalah tidak kepo, tak fudul, tak tertawa urusan orang. Kadang-kadang, ya bener-bener kadang biasa seperti di kita kan sudah biasa. Ngeding cerita Romli abini pole, oh sarein informasin. Padahal kun ngeding kabar angin Romli abini pole. Woi sarein, tanya ke ini, tanya ke itu, tanya ke ini, tanya ke itu sampai temu informasi yang valid, yang A1, yang ring 1, apa itu bahasanya sudah. Ya sampai seperti itu tidak bagus. Malah mon panjen lah, iya mon panjen. Ya biarin saja, anggaplah kalau gampangnya tak sangat rasa aki lah. Iya mon panjen lah Romli abini poleong. Ya alhamdulillah ketekah pengantaran Romli. Begitu saja, selesai. Wa khamisuha ikhtiyarul mauti 'alal hayati. Dan yang kelima, lebih memilih mati daripada hidup. Tapi ya, saya lihat dari 5 tingkatan tadi, yang paling bisa kita lakukan itu hanya satu. Yang paling kita kuat, paling tidak kita itu bisa dan kuat melaksanakan itu hanya satu. Apa? Ikhtiyarus sukuti 'alal fudul. Diam dan tak harus ngurus urusan orang, tidak fudul, tidak kepo terhadap urusan orang lain. Alal fudul, yaitu itu yang paling mungkin kita lakukan. Yang pertama, ikhtiyarus syiddah 'alan ni'mah, lebih memilih payah sarah melarat daripada nyaman. Insya Allah ada segelem melarat. Wasaniha ikhtiyarul jahdi 'alar roha, lebih memilih payah rebek daripada santai. Insya Allah tak ada segelem rebek, tapi terus santai. Terus ikhtiyarul dhulli 'ala izzi, mele tidak berharga dan tak hargain orang, yang kep enak bi orang daripada yang kep mulja, yang kep bagus, yang kep hebat bi orang. Insya Allah tak ada sih, tidak ada yang mau memilih menjadi orang yang hina. Lebih memilih jadi orang yang berperan, yang rekan lah, yang kep, yang regain. Terus apa boleh nomor 5 ini, ikhtiyarul mauti 'alal hayati, melemat daripada odi. Ada segelem insya Allah. Hanya satu ini yang mungkin kita lakukan, apa? Ikhtiyarus sukuti 'alal fudul, tidak kepo terhadap urusan orang lain. Itu sudah. Kalau contoh gampang, udah kancan nggak bisa ke HP sambil agel-agelean. Pas kamu nyerno, lah itu kepo sudah. Apa boy, malah agelean di sini, itu kepo sudah. Biar sudah dia mau ketawa sendiri, mau nangis sendiri, mau udah remeh terserah, nggak usah kepo. Malah kepo itu sebenarnya singkatan daripada bahasa Inggris. K-nya itu knowing, terus E-nya itu every, P-nya itu particular, O-nya itu object. Jadi knowing every particular object. Jadi apa? Ya terus tawareng sebareng. Kalau gampang. Benih urus norok. Urus orang norok. Pengen tahu urusan orang, pengen tahu ini, pengen tahu itu nyaman kepo. Knowing every particular object. Jadi orang kepo itu tidak bagus. Apalagi kepo terhadap aibnya orang lain, itu sepaling tak lebur. Bentarin bro. Akan ini di. Dah. Summal mautu yang qasimu arba'ata aqsamil. Summal mautu monggo kare-kare mati.
yang kau sumu iku kebagi atau kebagi apa maut arba'ata aksamin ing papat pira-pira bagian. Mautun ahmar bayane mati abang, mati kang abang. Bisa mautun ahmar, bisa mautu ahmarin. Mati abang atau mati kang abang. Wa huwa utawi mautu ahmar mukhalafatun nafsi wa mukhalafatun nafsi. Saya kocak mati yang merah itu adalah mukhalafatun nafsi, nulayanin nafsu, nulayanin hawa nafsu. Wa mautun abyadulan mati kang putih, atau wa mautu abyadin lan mati putih. Wa huwa utawi mautu abyad, maut abyad al-ju'u iku ngelih, iku lapar. Al-ju'u iku lapar li'annahu karena satu ju' li'annahu karena satu ju' yunawwirul batina wa yubayyidu wajhal qalbi li'annahu karena satu ju' yunawwirul batina iku madangaken apa ju' al batina ing ati. Kelarang lapar kita ini. Li'annahu karena satu ju' yunawwirul batina iku madangaken apa ju' al batina ing ati. Wa yubayyidulan mutihaken apa ju' wajhal qalbi ing wajahe hati. Faman mongko utawi sapane wong mata iku mati syib'uhu apa warkeman. Faman mongko utawi sapane wong mata iku mati syib'uhu atau syab'uhu apa warkeman huyiyat mongko den uripaken fitnatuhu apa kecerdasane man. Monjak nafsun manusia kan ya rualah. Contoh gampang lah, contoh yang paling kelihatan ketika ndak punya sepeda, ingin punya sepeda, landi sepeda, terus sepeda si mapan, andi sepeda Supra atau Grand, kepengen ganti ke yang lebih bagus. Terus sepeda Matic Serajo atau Vespa atau apalah yang lebih mahal. Ketika sudah punya Vespa yang harganya sampai 60 juta, 70 juta, kok ingin lagi punya sepeda motor, punya sepeda yang lebih mahal lagi, yang harganya 100 juta, 150 juta. Terus ditarik mari. Andi mobil tok-tok harga 10 juta sanlandi, terus nambah boleh harga yang lebih mahal sampai 50 juta. Karpa mantak nyiksa, male gampang, akhirnya ketekananku yang 50 juta, terus Malaysia anyaran boleh yang harga sampai 200 juta, sampai 500 juta, sampai larang sara lah. Itu termasuk hawa nafsu yang paling gampang lah. Contoh konkret tentang nafsu. Di sini kocak ahmar berarti apa? Hawa nafsu itu bisa dianalogikan dengan warna merah. Warna yang merah. Kemudian wa mautun abyad, mati yang warnanya putih. Apa? Mati putih. Apa? Lapar. Kenapa? Kok lapar? Kok bisa lapar? Karena dengan lapar itu bisa menjadikan hati ini bersinar. Tahu gak ada lapar bawen?
hati ini padeng, terak, marekan materaan ate. Wa yubayyidu wajhal qalbi, dan juga hatinya itu pote. Kan beda hati yang hitam, beda hati yang putih. Mon ate celeng aten la mati atau la parak mati ya. Mon hatinya putih itu hatinya hidup, penuh dengan nurullah dan seterusnya. Ketika orang itu tak gelem gak kenyang, meninggalkan kekenyangan, maka huyat fitnatuhu, maka dia itu bisa lebih cerdas untuk berpikir, bisa lebih cerdas untuk ngangen, bisa lebih tepat untuk sak ngerasa ngangen berpikir. Karena orang ketika sudah terlalu kenyang, biasanya ketondu. Mulatan lu ya tedung, elang sudah pikirna. Tak bisa mikir. Ya, semua ini bisa saja kita lakukan. Cuman harus dengan kemauan yang besar. Mungkin karo apa roh istilahnya? Hah? Bertempir. Mungkin karo bertempir anggap lah kalau mun tepan cek teronio setia man lagun du malam elang, ya percuma. Kalau sekarang tepan mari ngaji merocek semangat sara lah untuk semangat sara saja apa jangan 1000 rakaat, mau sholat sunat 1000 rakaat, ngadep ke pangeran lillahi ta'ala, tak ngarep apa, ya tidak apa-apa lakukan. Cuma lagun yang nggak boleh pancet apa enggak. Mungkin kalau lagun tak lakonan sekali atau bahkan malah sholat fardu nadina, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus mautun akhdor itu ya gampangna memakai baju yang ada, ya tak pate sak ngerasa aki, tak pate sak ngerasa aki gareng sebareng lah pokoknya layak kui sebenarnya layak kui, yang sekiranya tak pate lirik orang ya lah ngakui itu sudah. Bahkan tidak mau untuk menjadi pusat perhatian orang, kalau gitulah gampangna. Ya sulit bagi kita untuk melakukan ini karena hawa nafsu kita itu masih terlalu besar untuk melaksanakan ini semua. Ya dilatih, kita bisa melatihnya, melawan kita latih. Kemudian mautun aswat yaitu ihtimalu adzal khalqi, menanggung dan nanggung apa saya kelako orang dari perkara coba kocain orang begini tak ngurus itu, karena dia itu tidak merasakan itu adalah sakit, itu adalah pedih, tidak ada, karena semua apa yang datang dari orang lain berupa ngocain kamu, menghinakan kamu, merendahkan kamu dan lain sebagainya itu adalah dari Allah Ta'ala, dan semua itu dari Allah Ta'ala. Ketika kita sudah bisa menyaksikan seperti itu dan merasakan seperti itu, maka semua itu adalah indah, semua itu adalah baik. Tak ada cerita sakit, tak ada cerita GAT, tak ada cerita perasaan dan lain sebagainya. Umpama beda orang ngocain kamu, anu jere, ya biasa sudah, alhamdulillah. Apa? Karena kita menyaksikan bahwa orang itu ngocak seperti itu dari Gusti Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan dia untuk berbicara seperti itu kepada kita. Jadi ya bisa gimana kapila, rasa nyaman kapila, karena semua itu datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian wal maqalatus sabi'ata asyrata. Allah alam bisawab. Hauzan mulai keton 2.
Allahu a'lam bishawab. Semoga kita nek sekonek lah bisa melaksanakan, mengamalaki apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu dari online ngaji tadi. Dan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang kesenangin di Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesenangin oleh para masyayikh Lubul Labib, para masyayikh kita, Syekh Ahmad Kusyairi, Syekh Hisham, Syekh Mi'at, Syekh Najib, dan semua masyayikh kita, dan juga menambah kecintaan kita kepada masyayikh kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga mandirmu ke kelaben barokana mengaji apa ngajiin kita apa? Nasoihul ibad. Mandirmu ke kelaben barokahnya kita Nasoihul ibad, dan juga musannifnya dan juga ulama-ulama yang diceritakan di situ. Jadi kita mendapatkan barokah beliau. Amin Allahumma amin. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.